Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang anak dengan kesulitan belajar dengan dosen pengampu Ibu Riana Bagoskorawati, SPD, MSI, PhD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Fadila dengan NIM 11026233031. Saya dari Prodi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anak kesulitan belajar untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pendidikan anak dengan kesulitan belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama, perkenalan atau definisi anak dengan kesulitan belajar. Yang kedua, penyebab anak dengan kesulitan belajar. Yang ketiga, klasifikasi anak kesulitan belajar. Yang keempat atau yang terakhir, karakteristik anak dengan kesulitan belajar. Selanjutnya, introduction atau perkenalan. Apa itu anak dengan kesulitan belajar? Menurut Jumadi Mori Salam Tuasikal, dosen Universitas Negeri Gorontalo, pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa anak dengan kesulitan belajar adalah anak yang mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademiknya yang disebabkan oleh adanya ketidakberfungsian sistem persarafan yang minimal di otak atau gangguan dalam psikologi dasar sehingga mengakibatkan terhambatnya dalam melaksanakan tugas-tugas akademik dan berdampak terhadap prestasi belajar rendah. Selanjutnya, penyebab. Apa sih penyebabnya? Menurut National Association of Special Education Teachers atau NASET, beberapa penyebab umum dari kesulitan belajar meliputi yang pertama, gangguan pembelajaran. Gangguan pembelajaran seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkulia dapat menyebabkan kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, gangguan perkembangan. Beberapa individu mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan kognitif atau perkembangan bahasa yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk belajar secara efektif. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental. Kondisi kesehatan mental seperti ADHD, kecemasan depresi, atau gangguan spektrum autism dapat mempengaruhi konsentrasi, motivasi, dan kemampuan seseorang untuk belajar. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan belajar yang tidak kondusif seperti kurangnya dukungan keluarga atau akses terhadap sumber daya pendidikan juga dapat menyebabkan kesulitan belajar. Yang kelima, kurangnya strategi pembelajaran yang efektif. Beberapa individu mungkin mengalami kesulitan belajar karena mereka tidak memiliki strategi pembelajaran yang efektif atau mereka tidak memiliki pemahaman yang baik tentang cara mereka belajar dengan efektif. Yang keenam, kurangnya pemahaman tentang kebutuhan individu. Kurangnya pemahaman tentang kebutuhan individu atau kurangnya dukungan yang sesuai dari guru dan staf sekolah juga dapat menyebabkan kesulitan belajar. Yang ketujuh, masalah sensorik atau motorik. Masalah sensorik seperti gangguan penglihatan atau pendengaran, serta masalah motorik seperti gangguan motorik halus juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk belajar. Selanjutnya, klasifikasi. Berikut 3 klasifikasi kesulitan belajar menurut DSM-5. Yang pertama, disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam membaca yang menyebabkan kesulitan dalam mengenali kata-kata, memahami arti teks tertulis, atau mengingat informasi yang dibaca. Yang kedua, disgrafia. Disgrafia adalah gangguan dalam menulis yang menyebabkan kesulitan dalam menulis huruf yang rapi, mengatur kata-kata dalam tulisan yang terorganisir, atau mengekspresikan diri secara tertulis. Yang ketiga atau yang terakhir, diskalkulia. Diskalkulia adalah gangguan dalam matematika yang menyebabkan kesulitan dalam memahami konsep matematika, melakukan perhitungan, atau memecahkan masalah matematika. Selanjutnya, yang terakhir, karakteristik. Beberapa karakteristik umum yang sering ditemukan pada anak dengan kesulitan belajar menurut APA atau American Psychological Association. Yang adalah yang pertama, kesulitan dalam membaca. Anak-anak dengan disleksia atau gangguan membaca lainnya mungkin memiliki kesulitan dalam mengenali huruf, menghubungkan suara dengan huruf, memahami kata-kata, atau membaca dengan kecepatan dan akurasi yang tepat untuk usia mereka.
Yang kedua, kesulitan dalam menulis. Anak-anak dengan disgrafia atau gangguan menulis lainnya mungkin memiliki kesulitan dalam menulis huruf yang rapi, mempertahankan tata letak tulisan yang teratur, atau mengekspresikan ide dengan jelas melalui tulisan. Yang ketiga, kesulitan dalam matematika. Anak-anak dengan diskalkulia atau gangguan matematika lainnya mungkin memiliki kesulitan dalam memahami konsep matematika, melakukan perhitungan, atau memecahkan masalah matematika. Yang keempat, kesulitan dalam memahami instruksi. Anak-anak dengan kesulitan belajar mungkin memiliki kesulitan dalam memahami instruksi secara verbal atau tertulis, sehingga mengganggu kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas akademik dengan tepat. Yang keempat, kesulitan dalam mengingat informasi. Anak-anak dengan kesulitan belajar mungkin juga mengalami kesulitan dalam mengingat informasi, baik yang mereka pelajari baru-baru ini maupun yang mereka pelajari sebelumnya, yang dapat mempengaruhi kinerja mereka di sekolah. Yang keenam, kesulitan dalam organisasi. Anak-anak dengan kesulitan belajar mengalami kesulitan dalam mengorganisir pikiran mereka atau materi yang mereka pelajari, sehingga mengganggu kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas dengan efisien. Yang ketujuh atau yang terakhir, kesulitan dalam konsentrasi. Anak-anak dengan kesulitan belajar memiliki kesulitan dalam mempertahankan fokus atau konsentrasi pada tugas-tugas yang memerlukan perhatian yang lama, yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk belajar dengan efektif. Karakteristik ini tidaklah eksklusif, dan setiap anak mungkin menunjukkan kombinasi yang berbeda dari kesulitan belajar, tergantung pada kebutuhan dan keunikannya masing-masing. Kesimpulannya, anak dengan kesulitan belajar adalah anak yang mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademiknya yang disebabkan oleh adanya tidak berfungsian sistem persarafan di otak. Kesulitan belajar meliputi disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Namun, bahwasannya anak dengan kesulitan belajar adalah anak yang memiliki keunikannya masing-masing dan memerlukan dukungan dari lingkungannya, termasuk keluarga, guru, dan teman-temannya, serta pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya agar anak dengan kesulitan belajar bisa terstimulasi dengan baik. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anissa Fadila dari Prodi Pendidikan Khusus 2023, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.